Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Saya senantiasa berdoa semoga kita semua selalu sehat lahir batin. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah para pembelajar sekalian, amanat upacara bendera pagi hari ini akan disampaikan oleh wali kelas 8A. Kepada wali kelas 8A disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Bogor, yang saya hormati guru-guru beserta staf usaha, serta siswa-siswi SMP Negeri 5 Bogor yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa diberi kesempatan kesehatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan atau mendengarkan amanat dari pembina upacara, serta selawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman peradaban seperti saat ini. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan menyampaikan amanat pembina upacara dari kelas 8A dengan judul memanfaatkan waktu luang di masa pandemi. Sebelum Bapak menyampaikan amanat Bapak ingatkan selalu untuk melakukan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, serta menjaga jarak. Oke, waktu luang di masa pandemi. Apa itu waktu luang? Waktu luang itu adalah waktu atau kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal yang positif. Itu waktu luang. Pada masa pandemi sekarang ini, kebanyakan orang-orang berdiam diri di rumah, ya, karena ketakutan akan terpapar oleh virus corona. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini kebanyakan orang berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah itu bukan berarti berdiam diri untuk untuk bekerja, berdiam diri untuk belajar, ya. Tapi berdiam diri di sini adalah berdiam diri untuk memanfaatkan waktu itu agar kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Orang yang lebih berani dan tangguh serta percaya diri. Itu gunanya adalah berdiam diri di rumah dengan memanfaatkan waktu-waktu luang yang begitu banyak. Kemudian apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita berdiam diri di rumah? Oke. Pertama yang bisa kita lakukan adalah membaca. Di sini bisa aja membaca buku pelajaran atau membaca surat kabar, ya, atau bisa membaca novel, cerpen dan sebagainya. Membaca itu suatu kegiatan yang tidak mengharuskan kita untuk keluar rumah, ya. Jadi membaca adalah salah satu yang bagus kita lakukan di saat masa pandemi seperti saat ini. Kemudian dengan membaca kamu bisa mengetahui segala hal ilmu pengetahuan yang ada di permukaan bumi ini.
Karena membaca itu adalah jendela dunia, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku berarti kamu sudah melihat dunia. Ya. Dengan membaca juga kamu bisa mendapatkan ilmu, seperti memperbanyak perbendaharaan kata kamu ketika kamu membaca tersebut. Kemudian membaca itu bisa dilanjutkan dengan menulis, ya. Membaca dilanjutkan dengan menulis. Dengan membaca tadi, kamu mendapatkan berbagai kata-kata yang masih baru di telinga kamu. Kemudian semua perbedaan kamu itu tersimpan di otak kamu, ya. Sehingga ketika kamu menulis cerpen atau menulis biografi seseorang itu akan lancar, mengalir seperti air, ya. Karena kamu sudah mempunyai banyak bendahara kata, banyak ilmu yang sudah kamu baca di buku. Kemudian menulis bukan aja menulis biografi aja, tapi bisa menulis cerpen, novel dan sebagainya. Ya. Kemudian peluang-peluang ini bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang. Nah, seperti apa? Misalnya kamu menulis cerpen itu bisa kamu terbitkan, ya. Bisa kamu terbitkan di surat kabar, ya, atau majalah dan sebagainya. Oke, kemudian menyalurkan hobi kamu yang lain itu adalah seperti menanam tanaman, seperti itu. Misalnya kamu punya tanaman daun bawang, misalnya yang telah dipakai oleh orang tua kamu untuk memasak, itu kamu potong, akarnya diambil, kamu tanam, ya, maka itu akan tumbuh. Atau kamu bisa menanam kunyit, lengkuas di pekarangan kamu, atau punya kaleng cat bekas, itu kamu isi media tanam, kamu tanam, itu akan tumbuh. Itu bermanfaat sekali ketika orang tua kamu masak. Ibu kamu minta daun kunyit, tinggal dipetik. Minta daun bawang, tinggal dipetik, ya. Minta cabai, tinggal ambil depan rumah. Minta bumbu-bumbu dapur yang lain itu bisa kamu dapatkan dari halaman rumah kamu. Oke, berikutnya adalah kamu bisa melakukan menanam tanaman hias, ya. Masa pandemi ini kan tanaman hias itu lagi booming, sampai orang mau mencuri-curi tanaman hias segala macam, ya, supaya dia bisa pelihara di rumahnya. Karena harga tanaman hias itu mahal, maka banyak tindak kriminal dilakukan oleh seseorang itu dengan mencuri bunga, ya, seperti itu. Kemudian bisa aja kamu hobinya misalnya bermain musik, misalnya, ya. Bermain musik, kamu bisa latihan di rumah dengan main gitar dan sebagainya. Atau bisa juga kamu belajar memasak dari orang tua kamu, ya. Asal dari orang tua kamu itu suatu ilmu yang bermanfaat bagi kamu nanti ketika kamu berkeluarga. Kemudian misalnya hobi memelihara ikan hias, maka kamu bisa pelihara ikan hias, kamu ternakan, kamu kembang biakan, itu juga akan menghasilkan uang buat kamu. Jadi di masa pandemi ini bukan hanya ilmu yang bisa kita dapatkan, tapi kita juga bisa mendapatkan uang. Ini karena peluang ini karena sudah berbulan-bulan orang berada di rumah, orang kalau seandainya hanya berdiam diri aja itu akan mendatangkan kejenuhan. Makanya orang menyalurkan semua hobinya di masa pandemi ini, seperti memelihara ikan hias, tanaman hias dan segala macamnya. Kalau kamu sudah bisa menternakan ikan hias, itu kamu bisa mendatangkan peluang untuk bisnis dan mendapatkan uang juga dari kamu sendiri. Oke, jadi berdiam di rumah itu bukan berarti malas-malasan, bukan berarti kamu tidak belajar, tapi berdiam diri di rumah itu adalah mempersiapkan diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Orang yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, atau bahkan bagi nusa dan bangsa. Itulah gunanya berdiam diri di rumah.
diri di rumah itu bukan mengalami kemunduran ya, tapi adalah harus mengalami kemajuan. Kemudian Bapak contohkan seperti kupu-kupu, seperti ulat di dalam kepompong ya. Ulat di bawah kepompong itu dia berdiam diri beberapa hari di dalam kepompongnya untuk mempersiapkan dirinya agar saat dia keluar akan menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Begitulah Pak harapkan pada diri kamu, seperti itu juga ya. Contohlah hidup ulat di dalam kepompong. Kemudian karena pas penilaian akhir semester sudah dekat, tanggal 7 Desember itu sudah dimulai, maka bagi kamu yang bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas ya, cobalah mulai sekarang merapikan tugas-tugas kamu, mengerjakan, kemudian mengirimkan lewat tele, lewat WA atau lewat GC dan sebagainya ya, supaya ketika penerimaan rapot nanti nilai kamu ada ya. Jangan sampai ketika guru menginput nilai ke rapot ternyata nilai kamu nggak ada, nanti kamu bisa tinggal kelas seperti itu ya. Jadi tolong selesaikan secepatnya. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada kata-kata, kalimat Bapak yang tidak mengenakan di hati kalian, Bapak minta maaf. Dan akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.